Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan November ya. Tapi ingat gak resonat untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, mari kita lihat ya untuk kamu yang berzodiak Gemini, pesan semesta untuk kamu di bulan November ya. Apa sih pesannya? Kita lihat di sini. Sekali lagi ingat ya, ambil yang resonate aja buat kamu. Di sini ada Seven of Wands ya. Oke, Seven of Wands ini menandakan situasi di mana kamu harus bertahan ya, bertahan atau mempertahankan sesuatu yang sekiranya itu memang harus kamu pertahankan ya, contohnya milik kamu ya, apa yang menjadi milik kamu, ataupun tentang kebenaran ya, yang dimana kamu itu benar, kamu itu nggak salah tapi disalahkan ya, kamu harus berani untuk melawan ya, istilahnya tuh kayak gitu. Kamu harus berani untuk mempertahankan diri kamu. Kalau sekiranya kamu memang nggak salah ya, kenapa kamu harus takut untuk melawan, istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan juga ini ada situasi yang memang membutuhkan perjuangan kamu ya, kayak ada situasi sulit mungkin yang sedang kamu hadapi, dan memang di situ perjuangan kamu dibutuhkan ya. Jangan menyerah, kamu harus sabar dan terus berjuang gitu. Oke, dan aku juga ngerasa ada beberapa orang, kalau misalkan kamu berada di lingkungan kurang sehat ya, atau lingkungan toksik, kamu merasa tertekan di sini, merasa harus bertahan di situ, nggak ada pilihan lain, ya udah kamu harus buat batasan diri ya. Jangan terlalu bersosialisasi lah dengan orang yang sekiranya itu tuh ketika kamu berhadapan orang tersebut atau ngumpul bareng orang tersebut justru bikin kamu tuh emosinya meledak gitu ya, bikin kamu marah, bikin kamu kesel ya, mempengaruhi emosi kamu ya. Lebih baik kamu nggak usah gitu ya bergaul dengan orang tersebut, cari lingkungan yang support kamu gitu. Karena biasanya di Seven of Wands ini ada situasi yang bikin kamu tuh tertekan ya, udah dalam kondisi mental kamu tuh nggak tenang ya, dalam kondisi kamu mungkin masih dalam butuh proses healing gitu ya, tapi lingkungan kamu itu nggak dukung gitu loh ya. Makanya di sini kayak seolah-olah kamu ngerasa tertekan gitu loh di lingkungan orang yang menurut kamu tuh nggak support gitu ya, nggak sefrekuensi dengan kamu, nggak seperti yang kamu inginkan. Kamu kayak ngerasa sendiri, kamu ngerasa berbeda sendiri gitu ya, cara berpikir kamu, pola pikir kamu itu nggak sama gitu. Itulah yang membuat kamu tuh kayak ngerasa sendiri gitu loh, berada di lingkungan tersebut, kayak nggak ada yang memahamin kamu gitu. Nah makanya di sini lebih baik batasin diri gitu ya, batasin diri, jangan terlalu jangan terlalu sering lah gitu ya bersosial dengan mereka. Kalau misalkan yang penting-penting aja lah gitu ya, ingin bicara sama mereka atau bertemu sama mereka gitu. Kalau sekiranya nggak penting, nggak usah ikut-ikut gerombol-gerombol gitu, nggak usah gitu loh, karena lingkungan kamu nggak support di sini gitu ya. Kamu harus tahu jaga mental kamu ya, jaga kesehatan mental kamu sendiri gitu. Kemudian kita lihat lagi, terkadang menjadi berbeda ya, atau di saat kamu ingin menjadi diri kamu sendiri, memang ada beberapa lingkungan ya, beberapa orang itu kayak nggak suka gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles ya, ini juga menandakan bahwa kamu harus buat diri kamu senyaman mungkin ya, daripada kamu ikut-ikutan gerombol-gerombol sana gitu ya. Lebih baik kamu berdiam diri di rumah, jalin hubungan yang harmoni gitu ya dengan keluarga gitu ya, nggak usah lah keluar-keluar gitu ya, buat diri kamu senyaman mungkin di rumah kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan juga Ten of Pentacles ini menandakan bahwa ada money di sini ya. Wow,
ada beberapa di antara kamu tuh yang banyak keberuntungan datang di sini ya, ada rezeki yang tak terduga, yang tak kamu sangka-sangka gitu ya yang datang. Dan aku ngeliat ini cukup banyak ya, bertubi-tubi gitu kayak hujan uang buat kamu. Wah, bener-bener tajir ya kamu di bulan November ini, kaya mendadak istilahnya seperti itu. Bisa ini kamu mendapatkan warisan atau mendapatkan hak-hak kamu yang sebelumnya memang mungkin ada beberapa di antara kamu yang berjuang ya mempertahankan untuk memperoleh hak kamu, misalkan seperti itu. Ya, hak ini ya berkaitan dengan finansial ya, berkaitan dengan keuangan ya, berkaitan dengan materi istilahnya tuh gitu. Oke, dan juga aku juga ngerasa di sini ada hubungan yang harmoni ya dengan keluarga. Contohnya kalau kamu yang sudah punya suami, istri, anak gitu ya, ada hubungan yang sangat harmoni. Bahkan di sini juga nyaman gitu loh ya, dari segi finansial bagus. Hubungan kamu dengan suami, dengan istri, dengan anak juga bagus. Nah, di sini benar-benar sangat bikin kamu tuh happy gitu ya. Bikin kamu merasa kayaknya nggak mau lah istilahnya diibaratkan tuh kamu nyaman gitu loh, nggak mau kemana-mana istilahnya gitu. Kalau misalkan di rumah ya kamu nyaman di rumah gitu, nggak mau keluar-keluar ya, me time bersama keluarga cukup di rumah deh, menikmati makan bareng di rumah, nggak usah pergi ke restoran ya, istilahnya tuh kayak gitu ya. Pokoknya benar-benar ada kenyamanan di sini ya, di situ harmoni, bahagia gitu, nggak hanya dari segi materi tapi juga dari segi emosional gitu. Oke. Kemudian di sini kita lihat lagi ada Two of Pentacles ya, ada kestabilan ya, kestabilan finansial, kemudian segala sesuatunya tuh terkontrol atau terkendali gitu. Dan untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin keuangan kamu masih stuck ya, masih sama. Kalau kamu misalkan bertanya-tanya apakah keuanganku akan berubah ya di bulan ini, nah aku rasa kondisi kamu masih tetap sama ya. Dan di sini perlu kamu perhatikan bahwa ini juga meminta kamu ya, menasihatkan untuk kamu bahwa kamu juga harus menghandle atau kayak mempertimbangkan kembali atau mengatur ulang kembali ya ke pengeluaran kamu ya, pemasukan dan pengeluaran gitu. Kamu harus lihat kembali di situ gitu. Jangan sampai pengeluaran kamu itu lebih besar daripada pemasukan kamu. Ini untuk kondisi kamu yang stuck ya, kayak gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan. Nah seperti itu, jadi kayak uang kamu itu nggak bertambah, tapi kayak gitu-gitu aja. Justru mungkin di sini ada beberapa yang udah istilahnya ngurangin uang tabungan ya di situ. Makanya perhatikan ya, kalau sekiranya itu bukan kebutuhan kamu, nggak penting-penting banget, nggak usah gitu loh ya, karena kondisi kamu belum bener-bener bagus lah istilahnya gitu ya, belum ada kayak uang lebih gitu lah atau pemasukan lebih istilahnya tuh kayak gitu, masih stuck ya kayak gitu-gitu aja gitu, uang masuk uang keluar, uang masuk uang keluar istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi kamu harus perlu perhatikan jangan sampai uang yang udah kamu tabung itu berkurang terus gitu ya, untuk nambahin pengeluaran kamu istilahnya tuh gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Berkaitan dengan keberuntungan ya, berkaitan dengan keberuntungan yang seperti yang bilang tadi, yang tak terduga ini bisa juga ya di sini kayaknya ada yang transferin kamu uang ketika kamu minta uang gitu ya, minta kiriman, atau mungkin memang udah lama kamu menanti gitu ya. Aku nggak tahu minta uangnya ke siapa ya, entah ke pasangan kamu sendiri mungkin yang lagi LDR bisa saja ya. Nah yang sebelumnya mungkin kayak nggak bisa-bisa, tetap tunda-tunda gitu, sesuaikan aja lah ya, entah kemana, ke siapa gitu ya. Ini mungkin kayak akan ada seseorang yang transferin kamu uang gitu. Oke, di sini tuh abundance lagi. Wow, bener-bener ini abundance-nya berkelimpahan. Kamu kaya ya di sini untuk yang Gemini ya. Ini untuk Gemini ya. Gemini November ya, bener-bener ada abundance. Ten of Pentacles ini juga abundance ya, kelimpahan, kekayaan ya. Aku lihat sih di sini lebih ke uang ya, sama hubungan yang harmoni ya, karena kelimpahan ini nggak harus dari segi finansial juga ya, bisa kesehatan ya kayak gitu. Cuman di sini kalau aku lihat sih lebih ke ini ya, abundant kamu ini di ini
keuangan, kelimpahan kamu ini di keuangan dan hubungan yang harmoni gitu ya, seperti itu. Kalau tidak dapat pekerjaan, mungkin akan ada pekerjaan buat kamu ya, karena berkaitan dengan abundant ini juga ada kaitannya dengan karir baru gitu ya, atau pencapaian di karir gitu ya, karirmu sukses ya. Makanya di Seven of Wands ini mungkin kayak kamu harus mempertahankan apa yang sudah kamu miliki gitu ya. Contohnya nih, kamu udah stabil ya, kamu udah karir kamu udah bagus. Nah di situ kamu harus bertahan gitu loh, mempertahankan karir kamu agar tetap bagus, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian kita lihat ya, meditation bring answer ya, untuk beberapa orang kalau kamu membutuhkan jawaban atau apa gitu ya, kamu diminta untuk meditasi ya, karena kamu akan mendapatkan jawaban melalui meditasi ya, intuisi, dengarkan intuisi kamu gitu ya, lebih banyak masuk gitu ya, terkoneksi dengan diri kamu sendiri gitu, karena melalui meditasi atau melalui kamu perenungan, refleksi diri, itu kamu akan menemukan jawaban gitu yang kamu cari ya. Jadi kamu jangan cari jawabannya keluar, tapi masuk ke dalam ya, bertanya pada dirimu sendiri, mencari jawaban dari dalam diri kamu. Oke, kemudian kita lihat lagi dari sisi asmara kamu atau percintaan kamu, baik single maupun berpasangan ya. Oke, sorry aku minum dulu di sini. Yang single atau berpasangan, di sini aku baca pesan singkatnya aja, karena untuk love reading aku akan baca sendiri ya. Di sini kita punya trust, kemudian ada retreat. Oke, di sini yang single aku dapat trust ya. Mungkin kamu masih punya trust issue di sini ya. Jadi situasi kamu saat ini membutuhkan kepercayaan atau kepercayaan diri kamu. Kamu harus yakin, kamu harus percaya gitu ya. Saat ini kamu mungkin butuh untuk retreat ya, mundur dulu. Jadi jangan cari pasangan dulu, jangan terburu-buru cari pasangan, jangan mengeluh ya, apakah nanti aku dapat pasangan yang lebih baik begini, jangan seperti itu ya, karena retreat ini meminta kamu untuk mundur dulu ya, menarik diri dulu dan cari tahu pasangan yang seperti apa yang kamu inginkan, pasangan seperti apa yang kamu butuhkan, seperti itu ya. Mungkin dulu yang kamu inginkan seperti ini, tapi ternyata yang kamu butuhkan tuh bukan yang seperti itu gitu ya. Makanya kamu harus perhatikan di sini, karena keinginan dengan kebutuhan itu bisa saja berbeda ya. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu ya. Jadi kamu harus perhatikan itu juga. Dan seperti yang bilang tadi juga, kamu harus mundur dulu ya, atau kayak mencari tahu gitu ya, pasangan yang seperti apa yang kamu inginkan, yang membuat kamu bisa merasa terpenuhi atau merasa cocok dengan kamu. Nah itu perhatikan di situ gitu ya. Dengan begitu kamu akan tahu nantinya ketika bertemu dengan seseorang, apakah itu benar-benar pas buat kamu, tepat buat kamu atau tidak, itu kamu akan tahu nantinya gitu. Jadi kamu nggak akan salah memilih lagi, istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan trust ini ada trust issue seperti yang tadi, beresin dulu trust issue kamu dan bangun kepercayaan terhadap diri kamu ya. Percaya dengan diri kamu, bangun rasa percaya diri kamu gitu. Kemudian juga mungkin ada beberapa yang kamu butuh ini juga ya, apa ya istilahnya, kayak refreshing gitu loh, jalan-jalan. Karena di sini dengan adanya trust juga mungkin kamu sering stres ya, atau sering mengeluh gitu, atau sering galau berkaitan dengan kehidupan percintaan kamu. Jadi kamu itu butuh untuk tenang gitu ya, butuh untuk damai gitu, atau istilahnya butuh untuk healing atau refreshing gitu ya. Tapi ini refreshingnya bukan kamu jalan-jalan kayak di mall, enggak, tapi kayak lebih ke alam, terkoneksi dengan alam gitu ya, seperti itu. Dengan begitu mungkin kamu akan refresh pikiran kamu, juga kamu akan lebih clear, lebih jernih dalam menilai atau melihat ya seperti apa sebenarnya yang
benar-benar kamu inginkan. Kamu juga akan tahu mungkin ada semacam kesalahan-kesalahan dulu yang kamu buat gitu ya, dan akhirnya kamu akan perbaiki itu, istilahnya tuh gitu. Oke, kemudian untuk yang berpasangan di sini, aku lihat di sini untuk yang berpasangan ini ada 2 option ya. Yang pertama, aku rasa kamu akan menarik diri dari aktivitas keseharian dan mungkin kamu akan jalan sama pasangan kamu ya. Kamu akan jalan-jalan sama pasangan kamu. Dengan adanya retreat ini kayak kalian butuh waktu untuk berduaan gitu loh ya. Setelah kalian mungkin aktivitasnya sibuk masing-masing, jarang ada waktu berdua. Nah, mungkin di sini kalian akan meluangkan waktu untuk liburan berdua gitu, dan trust. Ini kayak membuat kalian itu saling kepercayaannya tuh kayak lebih lagi gitu loh. Ya kayak dengan adanya retreat ini kayak kamu ini membangun kepercayaan dengan pasangan kamu gitu loh. Jadi lebih percaya dengan pasangan gitu ya, lebih yakin sama pasangan karena kalian kan menikmati momen berdua ya, kayak orang yang lagi liburan, kayak orang yang lagi bulan madu istilahnya kayak gitu loh ya. Kalian menikmati momen berdua, mungkin kalian ngobrol berdua ya, ngobrol tentang ya lebih deep lah gitu ya, seperti itu. Nah, ini kayak bikin kalian tuh dua-duanya nih nyaman gitu loh ya, percaya satu sama lain gitu. Dan aku juga ngerasa ini memang kalau kalian belum menikah ya, pasangan kamu ini sudah yakin sama kamu ya, dia orang yang akan menua bersama kamu gitu, ingin menikah bersama kamu gitu, ingin menghabiskan waktunya bersama kamu atau masa tuanya bersama kamu gitu loh ya, kalau belum menikah seperti itu. Oke. Dan yang option kedua di sini, mungkin saat ini kamu butuh untuk menarik diri dulu ya, mundur dari pasangan. Retreat ini biasanya menandakan ada jarak antara kamu dengan pasangan ya. Mungkin saat ini pasangan kamu menjauh, atau pasangan kamu mundur, atau pasangan kamu menghindar gitu ya, karena adanya kurang trust di sini, kepercayaan gitu. Jadi kalian ini butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu loh, untuk lebih yakin. Aku nggak tahu entah ini biar dia lebih yakin dengan kamu ataupun sebaliknya, dia yakin dengan dirinya sendiri gitu. Ada hal-hal di sini yang sepertinya memang membutuhkan untuk kesendirian gitu ya, untuk refleksi diri gitu ya, apa yang benar-benar diinginkan di dalam hubungan gitu, ataupun apa yang diinginkan di kamu gitu istilahnya, atau di dalam dirinya, seperti yang bilang tadi, entah di dalam dirinya dia sendiri gitu. Mungkin dia butuh waktu untuk sendiri untuk meyakinkan dirinya ya, begitu juga kamu gitu, atau sebaliknya, apakah dia benar-benar menginginkan hubungan ini atau menginginkan kamu, istilahnya kayak gitu. Jadi ada fase memang butuh kesendirian, kamu sendiri-sendiri dulu untuk banyak refleksi gitu ya, apakah kamu benar-benar menginginkan dia, apakah kamu benar-benar menginginkan hubungan ini ya, apakah kamu benar-benar bisa yakin dengan diri kamu bahwa kamu akan bisa bersama dia. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Hal-hal harus perlu kamu refleksi diri ya, atau introspeksi gitu loh, nilai istilahnya kayak gitu loh ya, perlu kamu pikirkan kembali istilahnya gitu. Oke. Jadi butuh waktu untuk memang kalian sendiri-sendiri dulu, mundur dulu istilahnya tuh gitu. Oke. Dan ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.